Dongeng Bahasa Indonesia. Manusia Serigala bagian 3. Suku Alfa. Lukas dan Simon jauh dari kenangan desa. Tatapan tajam, pengkhianatan, kutukan yang pernah menguasai hati dan pikiran mereka. Pamer. Pisau dapur terbaik yang pernah aku punya. Di sini, di tempat perlindungan yang dalam ini, hanya ada Lukas dan Simon. Dua belahan jiwa, calon orang tua. Berguna. Aku punya momenku. Dia punya ritmemu, kuat dan mantap. Apa kau akan mengajarinya untuk berubah? Aku akan mengajarinya memilih. Hanya itu yang bisa dilakukan orang tua. Haha. Semoga anak kita mewarisi karismamu. Atau lebih baik lagi, harapanmu. Dan kesetiaanmu. Saat kehamilan Simon berlanjut, kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Seminggu yang lalu, hewan-hewan hutan mulai menghilang. Apa kau melihat tanda-tanda rusa? Kelinci? Apa kau lupa menggantung bawang putih di pintu lagi? Jika begitu, kita akan berurusan dengan bandit, bukan hewan yang menghilang. Ini memang aneh. Aku curiga sihir kuno, Simon. Sayang, kalau kau mulai melolong ke bulan tanpa alasan, aku minta setidaknya kau menari dulu. Baiklah. Meski malam ini aku lebih suka tidak mencari tahu apa yang sedang mengintai kita dalam kegelapan. Saat malam tiba, Lukas mendengar bisikan dalam tidurnya, bukan dari ingatan, tapi dari sesuatu yang jauh lebih tidak dapat dijelaskan. Suara tunggal, gelap, waspada, dan lapar. Kau terlihat terkejut, Lukas. Tapi aku akan lebih terkejut lagi kalau kau menyambutku dengan sup hangat. Terakhir kali kau muncul, taringku tumbuh di tempat-tempat yang tidak ku ketahui keberadaannya. Tapi kau masih punya bakat mendarat dengan kakimu. Layaknya serigala. Aku tidak akan di sini kalau tidak perlu. Kau punya waktu 10 detik, penyihir. Bicaralah, atau aku akan menunjukkan perubahan suasana hati saat hamil dengan wajan. Simon, senang bertemu denganmu. Ayo, katakan, ada apa? Aku benci memberi kabar buruk pada orang baik. Morven dari Gunung Charles telah kembali. Pemilik kutukan yang sebenarnya, Morven sang penyihir, telah terbangun. Aku khawatir akan anakmu yang belum lahir. Sihir hitam yang kupinjam untuk mengutukmu, Lukas, adalah miliknya. Dia menginginkan apa yang tumbuh di dalam dirimu, Simon. Dia akan menciptakan kembali dunia dalam bayang-bayang dan menggunakan bayimu sebagai wadahnya. Kalian berdua harus bersembunyi. Bersembunyi? Biarkan saja dia mencoba menyentuh istri dan anakku. Semua kehidupan yang penuh ketakutan itu, lihatlah dirimu. Tapi, kesombongan adalah bumbu manis untuk rasa takut, Lukas. Kita harus memperingatkan desa. Ini terdengar mengkhawatirkan. Nebula datang untuk memperingatkan Lukas, tapi Nebula tahu bahwa Lukas akan selalu bangkit dan berjuang demi cintanya. Jeffro, cicit Markus, yang dipenuhi amarah karena merasa dirinya benar, sedang mengumpulkan penduduk desa yang ketakutan. Kalian lihat awan itu? Tanaman yang hancur, ternak yang hilang? Bau serigala Lukaslah, kutukannya yang mendatangkan kegelapan ini. Apa itu? Aku tidak mengerti ada apa sebenarnya. Aneh sekali. Kita sudah menoleransi keburukannya selama berabad-abad. Dan lihat apa yang terjadi lagi. Namun Lukas telah hidup damai selama bertahun-tahun. Damai untuk binatang buas. Dia hanya menunggu sampai kita lengah. Lucu, kau cepat menghakimi, Jeffro. Mengingat kakek buyutmu berteman dengan rasa takut. Saat manusia takut, mereka menemukan monster dalam diri orang yang tidak bersalah. Ya. Kau ada di sini. Dan apa yang kau bawa, Simon? Keajaiban atau kutukan lain? Anak yang tidak akan menjadi keduanya. Dan yang lebih baik dari semua generasi yang kau benci. Ayo, Simon. Tempat kita bukan di sini. Kami kesini untuk memperingatkan kalian. Ada hal yang akan terjadi. Tapi kurasa kalian sendirian sekarang. Benar, Lukas. Kau tidak seharusnya di sini.
hutan ada di sana. Aku lebih baik dibenci karena siapa diriku, daripada berbohong tentang siapa diriku sekarang. Mereka tidak pernah melakukan hal itu di siang hari. Mereka datang mencariku, namun serigala-serigala ini bukanlah musuh. Mereka adalah saudara. Para serigala sudah merasakannya lebih dulu. Mereka mulai mengelilingi gubuk Lukas dan Simon untuk melindunginya dari ancaman Morphem yang datang. Pemimpin mereka, serigala besar berwarna abu-abu keperakan, berkomunikasi dengan Lukas melalui telepati. Saudaraku, dia akan datang malam ini. Aku tahu temanku. Berapa banyak? Dia sendirian, tapi kekuatannya bisa merasakan void itu sendiri. Selama bertahun-tahun, akulah saudara mereka. Kesalahan mereka, mitos mereka. Kini akulah alfa mereka. Rasanya tidak lagi seperti mahkota, lebih seperti menemukan hatiku yang lain. Asalkan hatimu yang lain ingat, aku suka sarapan di tempat tidur. Malam ini, kau berjuang bukan untukku, melainkan untuk harapan, demi anak yang akan lahir. Hal lainnya, jika Morphem tidak datang ke sini, kita akan pergi ke Gunung Charles, di mana dia tidak menduga kita datang. Aku tidak bisa biarkan kau sendirian, Lukas. Aku ikut juga. Jika dia ikut, kami juga akan ikut. Tidak, Simon, itu berbahaya. Itulah mengapa kau akan membutuhkan semua bantuan yang ada. Kita akan menghadapi Morphen bersama-sama. Malam ini, kita akhiri kutukan ini. Manusia serigala dan istrinya yang penyihir telah membawa kegelapan ke ladang kita. Tapi Jeffro, bagaimana jika kita salah? Dasar pengecut. Kita harus bertindak padahal dia memangsa ternak kita. Haruskah kita menunggu sampai anak-anak kita juga mulai menghilang? Tidak lagi. Morphen, tunjukkan dirimu. Kau mau anakku? Aku ada di sini. Suhu tiba-tiba turun. Pepohonan bergoyang kencang tertiup angin. Embun beku menyebar di danau terdekat dan langsung membekukannya. Serigala betina yang bodoh. Kau tidak bisa tawar-menawar dengan kekuatan yang berada di luar pemahamanmu. Tidak bisa. Kau cuma pengganggu yang bersembunyi di balik sihir hitam. Aku pernah melihat yang lebih parah. Aku terpesona oleh keberanianmu. Anakmu akan menjadi tempat yang sempurna. Awet muda seperti Lukas, lunak seperti dunia ini, abadi sepertiku, dan berani sepertimu. Dia sudah sempurna, dan dia sudah terlindungi. Terlindungi? Satu persatu, serigala muncul dari balik bayang-bayang. Mereka mengepung Morphem saat Simon memancingnya. Anjing-anjing kotor, aku tidak akan terintimidasi oleh hewan peliharaan kecilmu dan kehamilanmu. Katakan padaku, Lukas, di mana kau bersembunyi? Lukas menyamar sebagai serigala dan bergerak dengan otoritas alfa di antara kawanannya. Saudara-saudara, saudara-saudari, untuk alfamu, untuk anak kita. Keluarlah, Lukas. Apa kau sedang diikat sekarang? Terlalu pengecut untuk menghadapiku? Dia lebih dekat dari yang kau kira. Di sana, di Gunung Charles, penyihir itu memanggil bayi iblisnya. Kau tidak bisa menghentikanku, Lukas. Kau bahkan bukan serigala sungguhan. Kau benar. Aku sesuatu yang tidak mungkin kau punya. Dicintai. Lalu, Lukas memiringkan kepalanya ke belakang dan melepaskan lolongan keras, bukan karena kesakitan atau amarah, tapi sebagai alfa. Setiap serigala bergabung dalam paduan suara seperti keluarga. Itu adalah suara yang lebih tua dari kerajaan, lebih tua dari kutukan, lebih tua dari manusia, dan lebih tua dari kegelapan itu sendiri. Itu suara keluarga yang mengambil sikap. Morphem terhuyung. Ketenangannya retak saat lolongan itu mengalahkan sihir gelapnya. Mustahil! Aku abadi! Aku! Kau sudah selesai. Cinta sejati dan keluarga adalah satu keajaiban yang tidak akan pernah kau pahami.
Sekarang kembali ke Void. Rencananya sempurna, umpan, pengaturan, dan jebakan kejutan. Jeritan Morphem yang terdengar dari dunia lain bergema di Gunung Charles saat ia tersedot kembali ke dalam botol kuno itu. Apa sebenarnya itu? Jeffro dan penduduk desa menyaksikan Morphem ditarik ke dalam botol. Dan Lucas masih berada di antara kawanan serigalanya melindungi Simon. Lucas bukan monster, Jeffro. Dia bukan monster. Ancaman telah berakhir. Hewan dan anak-anak kalian aman. Kami hanya menginginkan kedamaian untuk diri kami sendiri, untuk anak kami. Kau menyelamatkan kami. Dia telah menyelamatkanmu selama ini. Kami hanya terlalu takut untuk melihatnya. Kadang-kadang, penebusan datang bukan dari mengubah siapa dirimu, tapi dari orang lain yang akhirnya melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Wolfina akan menjadi anak yang kuat. Wolfina akan dicintai. Itu lebih kuat. Dan akhirnya, Lucas sang manusia serigala menemukan apa yang dicari setiap jiwa terkutuk, penerimaan, rasa memiliki, dan cinta. Ayah. Au. Kisah terbaik tidak pernah berakhir dengan dan mereka hidup bahagia selamanya, melainkan dengan dan mereka hidup sepenuhnya, seutuhnya, tanpa rasa malu atau bayang-bayang. Mereka hidup.